Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi ya untuk siswa akademi kampus. Jadi di video ke-31 ini kita akan masuk ke rombongan kelas ya teman-teman. Rombongan kelas. Nah, untuk rombongan kelas ini kita buat di sini. Ini master udah di sini. Di ini. Baiknya di sini atau di sini ya. Mungkin sebaiknya di akademik aja ya, di akademik. Oke, kita ke V layout, VNAV. Nah, di sini kita buat menu ini kelas ya. Kelas. Oke. Nah, kemudian kelas. Oke ya, maksudnya rombongan kelas mahasiswanya. Kelas. Oke. Oke, kelas ya. Oke, kemudian di sini di mana? Di controller, teman-teman buat sebuah controller dengan nama kelas titik PHP. Nah, kemudian di sini kelasnya kita ambil ini controller ini dulu, paste di sini kelas, kemudian ini rombongan kelas. Oke, V mungkin V kelas aja ya, sebaiknya ya V kelas aja, V kelas atau V kelas aja lah, kelas ya. Jadi kita nggak pakai edit nanti, jadi kita buat satu buah file aja. Nah, V kelas di bagian di sini admin ya, admin, kemudian kelas ya, admin, folder admin, kemudian kelas. Nah, ini kelas ya, namanya kelas. Oke, nah jadi ini sebenarnya belum bisa kita akses. Oke, admin V kelas. Oh ya, file view-nya belum ada. Kita buat satu buah file baru di sini dalam admin, new file v class.php. Nah, refresh. Oke, udah seperti ini. Nah, jadi ini dashboard admin belum bisa ya kita akses. Jadi teman-teman harus tambahkan di filternya. Tuh, kelas ya. Kelas. Nah, agar kita bisa akses kelas. Nah, udah bisa akses kelas ya. Nah, kemudian di bagian V, nah tentu kita harus butuh data ya dari database. Jadi teman-teman ke database, kita buat tbl class. Nah, kemudian teman-teman buka ini tbl class, kita isi 4 dulu. Nah, ID kelas, kemudian nama kelas, kemudian ID prodi. Oke, prodinya apa, kemudian ID dosen. Nah, dosen PA nya ya, dosen pembimbing akademiknya, ID dosen, kemudian ini ini integer semua, integer. ID prodi 2 ya, kemudian ini ID dosen 2. Kita cek dulu untuk localhost php admin, DBC Akad kampus, kemudian dosen itu berapa ya, 11, dosen 11. Kalau prodi itu kalau nggak salah cuma 2, ID prodinya 2 ya. Oke, ini 11 ID prodi, dosen 11, ini 2, ID kelas itu 11 buat ya, karena ada banyak nanti. Nama kelasnya parchart, itu 50 aja. Nah, tak
ini tak dinilai, ini primary key ya. Oke, ID kelas. Kemudian kita buat satu buah tabel lagi, yaitu tahun ya, tahun angkatan. Nah, jadi kelas ini nanti itu akan sama sampai dia mahasiswanya tamat ya. Untuk kelas tahun angkatan itu years aja, date. Kemudian kita ambil, bisa nggak ya tahun aja, date. Nah ini years ya. Nah ini years. Oke, panjangnya tahun itu cuma 4 ya. Oke. Nah, oke, ini checklist, ini juga checklist. Oke, simpan aja. Oke, nah tahun angkatan ya. Tahun angkatan. Nah, kemudian kita isi beberapa data ya. Misalnya saya tambahkan nama kelasnya, misalnya SI 7, misalnya SI 7, misalnya SI slash kemudian SI berapa bagusnya ya, misalnya kita buat SI A1, SI A ya, sistem informasi A ya, kelas A. Kemudian sistem informasi B ya. Nah, ID prodi-nya 1. Kemudian ID dosennya misalnya 1 aja dulu. Tahun angkatannya 2020 misalnya ya. Kemudian ini SIC, kemudian ID prodi-nya 1. Ini 1, ini B ya, B 1, kemudian tahun angkatannya 2020. Oke. Insert into tabel kelas. Oh, ID kelas. Bentar, ID kelas 1 ini nggak bisa ya. Kenapa? Karena auto increment-nya belum. Kita atur dulu auto increment AI. Nah, AI-nya belum diaktifkan. Karena ID kelas itu harusnya auto increment. Jadi nggak perlu lagi kita rubah-rubah ya. Kita tambahkan lagi SIA, misalnya ID prodi-nya 1, ID dosennya 1. Apakah prodi sistem informasi itu 1 ya? Ya, 1. Kemudian 1, ID dosen 1, tahun angkatannya ini 2020. Kemudian SIB 1, dosennya 2 ya. Ini dosennya. Oke, save. Nah, udah ya. Jadi relasi tabel kita ada berapa tabel ini? 1, ada 2 tabel ya. ID prodi, oke, tabel dosen. Nah, sekarang kita tampilkan sini di sini datanya kita tampilkan. Jadi teman-teman kopas aja dari user mungkin kita butuh kopas saja semua, mulai dari atas ini section sampai tabel ya, sampai ini dulu modal. Nah, kita tinggalkan dulu di kelas ya, di kelas. Nah sampai sini aja. Kemudian ini kan ada namanya ya. Oke, ini nanti kita perbaiki, tapi kita perlu sebuah model ya. Kopas saja dari model mungkin model prodi ya, pasti rename. Nah, model kelas as. Oke, nah sini model kelas.
tambah model kelas. Kita perbaiki dulu yang ini. Oh, ini sebenarnya biar nggak teman-teman bingung, teman-teman hapus dulu. Oke, kita butuh menampilkan seluruh data dulu ya. Ini TBL kelas. Berarti kita berrelasi ke tabel apa aja? Tabel ID prodi, ke prodi ya. Kita relasikan dulu TBL prodi. Kemudian TBL prodi ID prodi. Kemudian TBL kelas ID prodi. Nah, kemudian berikutnya kita relasikan ke TBL dosen ID dosen, TBL dosen ID dosen, kemudian TBL kelas ID dosen. Nah, berarti kita apakan? Kita order by TBL kelas ID kelas ya, TBL kelas ID kelas. Atau kita bentar, mungkin ya berdasarkan kelas aja kita order, atau berdasarkan ini juga bisa. Sebaiknya berdasarkan SIA, SIB, SIC. Nah, mungkin berdasarkan ini aja bagus ya, nama kelas. Jadi ascending nama kelas. Kalau berdasarkan nama kelas nanti mungkin ada yang salah ya. Nah, jadi sebaiknya kita order by ID prodi. Jadi nanti dia akan ngegroup ya berdasarkan ID prodinya, kemudian prodi yang mana, supaya dia berkelompok-kelompok ya, nggak terpisah. ID prodi aja. Oke. Nah, ini udah aman ya teman-teman. Ini udah aman. Nah, ini masih error. Kenapa? Karena di tabel V kelas itu belum kita perbaiki ya. Nah, sebelum kita parsing data dari sini, dari sini ya ke tabel ini, ke view ini, berarti kita perlu ambil dulu di controller kelas, kita use dulu, use app model kelas. Nah, kemudian di construct load saya kirain ini CI saya kira ini CI 3 C3 ini this model kelas, kita lihat di sini sama dengan new model kelas untuk kurung. Nah, di sini kelas. Nah, kemudian this model kelas, kemudian all metodenya ya, all data. Untuk kurung koma. Oke, itu aja. Nah, sebenarnya ini errornya hanya di sini ya. Kemudian kita parsing datanya ke view ya. Kalau udah dibuat ini, kita parsing ke view ya, kelas. Nah, berarti kita mulai dari sini. Nah, ini nomor ini kelas ya, ini nama kelas, kemudian nah prodi, program studi, kemudian dosen, nama dosen, kemudian tahun angkatan ya teman-teman, tahun angkatannya. Oke, tahun angkatan ya, tahun aja saya buat. Kemudian 1, 2, 3 tahun, dosen udah, nama dosen,
Kemudian actionnya apa? Tahunnya, kemudian kita munculkan jumlah mahasiswanya berapa ya dalam satu kelas itu. Nah, oke, jumlahnya, oke, tahun, TH, tahunnya, kemudian jumlah ya, TH, jumlah. Oke, ini actionnya. Nah, kemudian gini, action udah. Nah, ini kelas. Nah, ini nama kelas, kemudian prodi, kemudian dosen, nama dosen. Nah, ini foto, kita nggak pakai foto, nggak ada foto di sini. TD, tabel data, oke, hapus. Setelah nama dosen, tahunnya ya, tahun berapa? Tahun angkatan ya. Salah. Jadi di sini saya hapus dulu. Nah, jadi di sini kelas ya. Nah, tahun angkatan. Nah, oke. Nah, kita nggak pakai edit ya. Jadi nanti kalau ada kesalahan kita hapus aja datanya. Jadi bagi teman yang ingin buat editnya, buat aja. Oke. Kita refresh. Nah, ini ada yang salah. Kenapa? Karena ID kelas kita belum ganti di sini. Lihat, ini ID kelas ya, ID kelas. Nah, seperti ini. Nama kelas, nah jumlahnya belum ada, jadi kita lompat ke sini aja. Jadi kita kosongkan aja untuk jumlah, berarti di sini TD. Oke. Nah, sini jumlahnya ya. Tahunnya berapa? Nanti ini ada jumlahnya. Bisa diklik jumlahnya, kemudian bisa kita tambahkan datanya. Ya. Oh iya, ini SI1A, SI1A ya, SIA, SIB. Nah, kemudian apa lagi ya, jumlahnya nanti berapa ya di sini? Mungkin saya buat dulu dari jumlah yang mungkin di fakultas, bukan, di mata kuliah. Nah, ini mata kuliah ya. Nah, oke, seperti ini ya, nanti kita buat. Jadi saya ambil dulu script ini yang menampilkan jumlah ini ya. Jadi itu di mata kuliah, saya lupa untuk ngasih warna ini. Untuk ngasih warna ini, kira-kira warnanya itu ada di matkul itu ada di bagian ini. Oh iya, itu di kelas jumlahnya P ya. Oke, kita buat tambahkan di bagian V kelas. Pasti aja. Ini belum ada ya. Ini kita buat aja 0 dulu. Untuk sementara. P-nya. Di kelas ya, kelas. Oke, jumlahnya. Oke, dia harus di tengah ya. Ini nggak bisa text center seperti ini. Kita harus buat kelasnya. Sini kelas center. Oke, refresh. Nah, jumlahnya berapa ya nanti jumlah mahasiswanya? Ruang diri dosen, rombongan kelas ya. Oke, ini mungkin kalau teman-teman ingin membold, oke, di bold aja. Masukkan dalam tag B. Oke. Oke, nah seperti ini. Nah, tapi ini jumlah mahasiswanya maksudnya ya. Jumlahnya berapa? Nanti bisa teman-teman klik ini untuk ke kelasnya atau klik detailnya. Cuman action ini terlalu besar ya. Ini 50 aja.
Nah ya, pas 50. Kelas, oke, kelas ini saya buat tengah aja. Kelas tengah, nama kelas. Oke. Oh, ini judulnya. Berarti kita buat di sini. D, kelas. Oke, kemudian tahun angkatan itu juga harus tengah. Ini juga tengah. Judul jumlah tahun juga tengah. Oke, sistem informasi. Apa lagi? Oke, ini jumlahnya udah ya. Jumlahnya 0 siswa. Oke, 0 siswa. Jumlah mahasiswa 0 ya. Nah, jadi kira-kira mungkin itu ya dulu untuk rombongan kelas. Nanti kita add data kelas untuk video berikutnya. Kemudian tambah anggota mahasiswanya ya. Ya, jumlah anggota atau jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Jumlah per kelas. Jumlah per kelas. Oke, gitu aja lah. Oke, sampai sini dulu. Nanti teman-teman kembangkan sendiri sesuai dengan kreativitasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.